Jika di trek pendakian nanti sahabat alam sudah tahu bahwa akan ketemu jalur pacat, jalur banyak habitat pacat, sahabat alam bisa membawa obat tolak angin yang bisa dicampur dengan teh hangat. Karena dari keringat sahabat alam, pacat tidak mau menyentuh atau mendekati tubuh sahabat alam. Saya pikir namanya pendakian tektok itu hanya ada di Indonesia, dan di mancanegara, di luar negeri sana, pendakian tektok lebih terkesan dengan pendakian ultralight atau hiking atau trail running. Namun jika sahabat alam berpikir bahwa di luar negeri juga ada istilah pendakian tektok, silakan komentar. Sahabat alam, kembali lagi bersama saya Rudy Agusman di Gap Channel. Sahabat alam, di video berikut ini saya akan menyampaikan list barang apa saja yang harus dibawa dalam kegiatan, list barang apa saja yang harus dibawa dalam kegiatan pendakian tektok. Di video-video sebelumnya saya sudah menyampaikan pengertian dari tektok, namun tidak bosan, saya akan kembali menyampaikan kepada sahabat alam pengertian dari tektok itu sendiri. Apa itu pendakian tektok? Pendakian tektok merupakan pendakian yang dilakukan dalam waktu sekali jalan, berangkat dari base camp menuju puncak atau pos tujuan, lalu kembali tanpa bermalam atau ngecamp. Atau tektok dalam pendakian sering diartikan sebagai kegiatan mendaki pergi pulang dalam satu hari. Berjalan tek sampai mendaki pulang pergi dalam satu hari perjalanan tek sampai puncak dan tok pulang kembali ke base camp. Atau seperti saya katakan tadi, pendakian tektok luar negeri disebut juga pendakian ultralight. Untuk sahabat alam, seorang pendaki tektok biasa disebut tektoker. Tektoker ini membawa peralatan pendakian yang standar, ringan, lengkap, sehingga memungkinkan untuk bergerak lebih cepat, namun tetap mengutamakan faktor keselamatan diri dan rekan sependakian lainnya. Dan tentunya adalah pendakian tektok juga hanya dilakukan di gunung-gunung yang memang punya rentang pendakian pendek. Dan ada alasan para pendaki melakukan kegiatan tektok ini untuk beberapa keperluan, seperti melakukan survei jalur ataupun hanya sekedar olahraga. Namun banyak juga yang melakukannya semata untuk mendaki. Untuk perlengkapan tektok atau list barang yang harus dibawa seorang pendaki tektok, dari segi bawaan, pendaki tipe ini hanya membawa peralatan dalam jumlah sedikit dan utamakan bahan makanan pokok yang bisa menambah stamina selama melakukan kegiatan pendakian tektok. Ya, perlengkapan itu seputar makanan, minuman, camilan, dan obat-obatan secukupnya. Selain itu, penampilan mereka terlihat lebih santai. Kadang hanya menggunakan tas atau ransel kecil atau dieback. Berikut list barang yang harus dibawa oleh seorang tektoker. Yang pertama adalah raincoat. Tentu sahabat alam tahu jaket raincoat, jaket setelan atasan dan bawahan. Ini untuk berguna bila sahabat alam saat melakukan trek pendakian turun hujan. Raincoat adalah salah satu list barang yang harus diutamakan untuk seorang tektoker. Karena dengan raincoat ini juga sahabat alam bisa menjadi alasan untuk mengatasi atau mengurangi risiko hipotermia. Yang kedua adalah jaket. Jaket yang saya maksud di sini adalah jaket seperti jaket windproof. Kenapa? Sementara raincoat, sementara jaket harus dibawa. Bisa jadi raincoat adalah hanya untuk mengatasi saat hujan turun atau hujan deras. Sedangkan jaket kemungkinan sahabat alam di pos-pos tertentu, di trek pendakian tertentu, ada kabut tebal, kabut basah. Sahabat alam bisa menggunakan jaket tebal atau jaket windproof. Dan tentu alasannya juga agar sahabat alam terhindar dari atau bisa mengurangi hipotermia. Yang ketiga, bawa pakaian cadangan seperti baju, celana, pakaian dalaman, kaos kaki masing-masing satu setel, dan ini dimasukkan dalam kantong plastik.
agar saat hujan tidak sampai tersentuh ke barang-barang pakaian cadangan sahabat alam di dalam dye bag. Berikut yang keempat, makanan siap makan atau siap saji seperti nasi bungkus, camilan, dan lain sebagainya. Bawa air minum sahabat alam secukupnya. Dan sahabat alam pasti tahu target pendakian tektok seberapa banyak air mineral yang harus sahabat alam bawa. Dan ini agar sahabat alam terhindar dari dehidrasi. Yang keenam adalah playset. Playset di bawah agar sahabat alam bisa mendirikan playset atau shelter darurat saat kondisi tidak mendukung. Mungkin tiba-tiba hujan deras, sahabat alam bisa menggunakan playset sebagai shelter. Berikut adalah sepatu trekking. Jika sahabat alam ingin melakukan pendakian dengan cara tektok, tetap saja namanya pendakian, sahabat alam akan melakukan trekking. Gunakan sepatu trekking. Periksa terlebih dahulu sepatu sahabat alam sebelum melakukan kegiatan pendakian tektok. Karena siapa tahu Vibram, sepatu trekking sahabat alam, sebenarnya tidak mendukung. Dan sahabat alam bisa mengatasinya sebelum melakukan pendakian tektok. Kedelapan adalah headlamp senter di kepala. Agar lebih efektif sahabat alam melakukan trek pendakian dan lebih bebas, tangan sahabat alam bergerak dan kaki melangkah. Jangan lupa headlamp. Dan ini cara untuk mengatasi jika sahabat alam kemungkinan pada saat turun dari kegiatan tektok sahabat alam kemalaman di trek turun pendakian. Yang ke-9, obat-obatan pribadi. Jangan pernah lupa dengan hal ini. Jangan pernah lupa bahwa sahabat alam punya penyakit yang tiba-tiba kambuh saat di trek pendakian. Atau paling tidak sahabat alam sudah bisa menduga obat-obatan pribadi apa saja yang harus dibawa jika terjadi insiden di trek pendakian. Jika di trek pendakian nanti sahabat alam sudah tahu bahwa akan ketemu jalur pacat, jalur banyak habitat pacat, sahabat alam bisa membawa obat tolak angin yang bisa dicampur dengan teh hangat. Karena dari keringat sahabat alam, pacat tidak mau menyentuh atau mendekati tubuh sahabat alam. Untuk ini videonya sudah ada di Gap Channel. Silakan sahabat alam tonton. Atau obat-obatan untuk mengatasi cedera seperti obat merah dan lain sebagainya. Berikutnya adalah kamera mirrorless. Tentunya hal ini masuk dalam list agar sahabat alam bisa mengabadikan momen-momen saat sahabat alam melakukan trek pendakian dengan cara tektok. Atau bila sahabat alam merasa lebih ribet dan tahu resiko membawa kamera mirrorless, sahabat alam bisa menggunakan handphone sahabat alam dibantu dengan tongsis. Ini yang ke-11, jaket windproof. Saya tidak tahu tim Gap Channel bisa menyebutnya kembali jaket windproof ini. Pada di kedua tadi sudah ada, so tidak masalah. Jaket windproof memang harus dibawa untuk mengatasi di saat momen-momen tertentu sahabat alam menemukan suasana, menemukan situasi kabut tebal, apalagi kabut basah. Sahabat alam bisa menggunakan jaket windproof untuk mengatasi atau mengurangi sahabat alam terkena hipotermia. Dan ini yang terakhir, yang ke-12, fotokopi KTP dan biaya SIM-AXI. Ikuti regulasi yang ada di setiap pos-pos atau pengelola pendakian gunung yang akan sahabat alam tuju. Jika itu harus menyertakan fotokopi KTP, tidak masalah, sahabat harus mempersiapkannya, termasuk budget untuk biaya SIM-AXI. Karena dengan memenuhi semua syarat-syarat dari para pengelola gunung yang sahabat alam tuju, tentunya ini juga akan membuat citra sahabat alam seorang pendaki yang memang profesional. Dan tentunya adalah manfaatnya sahabat alam terdaftar sebagai pendaki yang sah melakukan pendakian di gunung yang dikelolanya. Dan tentunya ini akan menghindari label sahabat alam sebagai pendaki liar. Sahabat alam, ada dua lagi yang harus saya sampaikan kepada sahabat alam. Untuk melakukan pendakian tektok ini adalah gunakan pakaian yang sesuai. Yang tentunya pakaian-pakaian itu seperti pakaian sejenis kuidray. Dan jangan lupa perbekalan logistik. Sahabat alam, itulah 12 list barang yang harus sahabat alam persiapkan jika sahabat alam ingin melakukan pendakian tektok.
Untuk membawa semua peralatan tersebut, tentunya sahabat alam cukup membawa ransel daypack atau sejenis ransel ultralight. Semoga video ini bermanfaat buat sahabat alam yang akan melakukan pendakian TikTok. Dan buat sahabat alam yang baru bergabung di Gap Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya agar video ini lebih bermanfaat. Dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Gap Channel. Saya Rudi Agusman bersama Gap Channel. Salam kali.